Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Hijul Akbar. Nanti kami akan kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru dari lokasi kebakaran kilang minyak di Indramayu, Jawa Barat. Sekarang kami akan berbincang dengan Ifki Sukarya, selaku Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ifki. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas. Baik, Pak Ifki. Mas Ayu. Baik, Pak Ifki, sampai sejauh ini proses pemadaman di kilang di Balongan seperti apa, Pak? Ya baik, kami masih fokus terus untuk melakukan upaya pemadaman agar api dapat segera teratasi. Dan saat ini kami sudah mengerahkan tenaga pemadam kebakaran, baik dari RU 6 Balongan, juga dibantu oleh Pertamina Group sekitarnya, yaitu dari Pertamina EP Jatibarang, dan kemudian juga dari fasilitas terminal BBM Balongan, dan kemudian juga dibantu tim dari pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu. Selain itu, kami juga memberangkatkan tim dari RU 4 Cilacap, dan nanti kami juga akan support dari RU 3 Pelaju. Oke, nah Pak, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, sebesar apa sih Pak kilang yang terbakar ini Pak? Agar diluruskan dulu ya, bahwa yang terbakar bukan kilang ya. Jadi? Yang terbakar itu tangki tempat menampung produk ya. Jadi bukan kilang. Kalau kilang kan tempat membuat BBM-nya. Nah, sementara yang terbakar itu adalah tangki. Nah, tangki ini pada saat tadi dini hari jam 00.45 pada saat hujan lebat, dan informasinya pada saat itu juga ada petir, dan kemudian terjadi peristiwa tersebut. Tapi kami saat ini masih dalam proses selanjutnya adalah nanti investigasi untuk melihat seperti apa kejadian sesungguhnya. Nah, tangki ini secara total yang terbakar berapa Pak? Ya, untuk saat ini yang informasikan terakhir kami adalah 3 tangki ya, dan kita mengupayakan tangki-tangki sekitarnya diisolir melalui upaya pendinginan ya, dan dengan menyemprotkan air ke badan tangki, dan kemudian untuk tangki yang terbakar kita semprotkan foam ya, dengan harapan dengan foam tersebut api bisa dipadamkan. Oke. Sekali lagi ingin konfirmasi Pak Ifki, tadi menyebutkan karena petir, betul ya Pak? Kami belum bisa menduga ke arah tersebut, tapi kami harus melalui sebuah proses investigasi terlebih dahulu, Pak. Oke, nah, Mas Wahyu. 3 tangki tadi Pak Ifki menyebutkan, ini kapasitas berapa Pak? Dan digunakan biasanya menampung produk apa? Apakah ini juga akan berdampak pada distribusi Pak nantinya Pak? Ya, saat ini menampung produk gasolin ya. Saat ini untuk upaya suplai BBM kepada warga masyarakat di mana dipasok dari RU 6, insya Allah kami ini kan masih ada terminal BBM Balongan, dan juga ada terminal BBM, depot BBM Pelumpang ya. Jadi insya Allah pasokan dalam kondisi aman, jadi kami harap warga tidak perlu panik, dan juga Pertamina juga dalam kondisi seperti ini memiliki mekanisme di mana dapat dipasok dari area-area terdekat untuk ke wilayah terdampak. Oke, nah untuk distribusi Bapak, Pak Ifki dan Pertamina tentunya dalam hal ini meminta ke masyarakat tidak panik. Tapi untuk masyarakat yang berada di sekitar kilang yang terdampak peristiwa ini, bagaimana treatmentnya Pak? Ya sama ya, karena kami kan di situ ada terminal BBM ya, yang masih bisa memasok untuk di daerah Indramayu sekitarnya. Oke, nah tapi artinya ini mereka yang terdampak dalam artian warga atau penduduk yang mendengar ledakan tadi malam dengan radius 200 sampai 300 meter ini, mereka perlu khawatir tidak Pak bahwa api ini akan membesar dan menyebar? Oke, jadi gini Mas, ini sementara ini warga yang terdekat dengan area kebakaran itu sudah kami lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan evakuasi, dan kami sudah mengevakuasi sekitar 200 warga ya, kami ungsikan ke pendopo Kabupaten Indramayu,
terus kemudian 400 warga di Islamic Center Indramayu, dan selanjutnya 350 warga di GOR Perumahan Bumi Patra RU 6 Balongan. Oke, artinya mereka yang diharapkan masyarakat saat ini adalah dengan terjadinya peristiwa ini, ada nggak potensi itu semakin membesar dan melebar gitu Pak dampaknya? Ya, kami insya Allah ya tadi melalui upaya penyekatan atau isolasi dan melakukan pendinginan, dan juga ini relatif jauh dengan rumah warga, ya insya Allah ini bisa kita isolir untuk segera kita dapat menanggulangi api sehingga api padam. Oke, Pak, ini kan kita tahu beberapa tahun yang lalu juga sempat terjadi hal serupa ya di wilayah Jakarta. Nah, proses pemadaman untuk hal-hal seperti ini dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, saat ini kami lebih fokus pada bagaimana kami bisa segera melakukan upaya pemadaman ya, percepatan sehingga tadi upaya pemadaman api bisa kita atasi dengan cepat dan juga kita bisa kembali pulih ataupun normal ya. Oke. Kalau dihitung nominal Pak, kerugiannya berapa Pak? Saat ini kami masih fokus untuk mengatasi pemadaman dulu Pak, untuk pemadaman kebakaran dulu. Baik. Terima kasih Pak Ifki Sukarya atas waktunya sudah memberikan informasi terbaru di Breaking News TV One. Selamat pagi.